Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Hadis-hadis yang akan kita bahas ini tentang keistimewaan Khadijah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang usianya terpaut 15 tahun, lebih tua Khadijah, dan beliau bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sebelum menikahnya join kerjasama. Nabi untung, Khadijah pun untung, kerjasama. Nabi pinter dagang, jujur, cekatan, gesit gitu. Dan Khadijahnya juga punya stok barang yang bagus, manajemen keuangan yang baik. Terjadilah chemistry, bahasa namanya chinlock, sehingga kemudian keduanya menikah saat Nabi berusia 25 tahun dan Khadijah 40 tahun. Ketika Nabi mendapatkan wahyu pertama di Gua Hiro, tuh Khadijah itu menenangkan Nabi. Ya, ini fungsi seorang istri, ikut menenangkan, dan bahkan yang pertama kali beriman, mendukung total Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir hayatnya. Kan saya laguna Chan. Dia harus ada lagunya nih, bukan hanya Aisyah saja tapi juga Khadijah. Setelah wafat Khadijah, Nabi menduda beberapa saat sampai kemudian ditawari oleh Abu Bakar untuk menikahi Aisyah. Meski Aisyah saat itu masih belum baligh, nanti ketika hijrah ke Madinah baru sudah baligh, berumah tanggalah dengan Nabi. Hadisnya dari Abdullah bin Ja'far radhiyallahu an qala sami'tu Aliyan radhiyallahu an bil Kufah yaqul, aku mendengar Ali radhiyallahu an di Kufah di Irak. Berarti ini di zaman Ali sudah jadi khalifah. Berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, khairun nisa'iha Maryam bintu Imran. Sebaik-baik perempuan di masanya, masa saat itu, itu ke masa, adalah Maryam binti Imran. Wa khairun nisa'iha Khadijatu bintu Khuwailid. Dan sebaik-baik perempuan di masanya adalah Khadijah binti Khuwailid. Ya, bagaimana tidak menjadi yang terbaik? Beliau total mendukung Nabi, hartanya, raganya, sampai nyawanya, dan yang pertama kali beriman. Bahkan Aisyah belum lahir sekalipun saat itu. Dan Ali menjelaskan ini berarti mertua, karena Ali kan menikah dengan Fatimah, putrinya Khadijah. Tentu maksudnya jangan merendahkan, karena di zaman Ali sudah jadi khalifah banyak yang merendahkan ahlul bait. Maka Ali di sini menegaskan. Dan ini tidak bertentangan hadis yang kemarin, Aisyah, keutamaan Aisyah, karena Khadijah istimewa di masanya. Sudah Khadijah wafat kan baru ada Aisyah. Aisyah juga istimewa di masanya. Masing-masing perempuan ada keistimewaan, istri-istri Nabi ada keistimewaan. Dan ini juga tidak bertentangan dengan hadis yang kemarin, bahwa yang sempurna dari perempuan itu hanya dua, Maria binti Imran dan Asiyah istrinya Fir'aun.
ya berarti keistimewaan Khadijah sedikit di bawah mereka berdua. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ata Jibril an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadhihi Khadijah qad atatka, itu ada Khadijah yang akan datang kepada Anda. Tentu ini sudah jadi nabi, ya, berarti sudah rumah tangga lama, jangan nabi. Nabi kan dapat wahyu usia 40, jadi udah 15 tahun rumah tangga dengan Nabi. Nabi juga sudah punya anak, ya, dari Khadijah, masih kecil anak-anaknya. Itu Khadijah bentar lagi datang. Ma'aha inaun fi idam, bawa wadah yang ada makanan plus idam teh dengan teh naon lauk pauk, ya. Faidha hiatatka, kalau dia datang kepada Anda, faqra alaiha salam min rabbiha azza wa jalla wa minni, sampaikan kepada dia salam dari Robnya juga dariku. Tuh, ini keistimewaan Khadijah, sampai Allah dan Jibril salam, nitip salam untuk Khadijah, berarti istimewa kan. Sok bapak nitip salam kan ke seseorang yang istimewa, dan mungkin nitip salam ke saham misalkan yang wau yang bukan istimewa, nitip salam itu kepada seseorang spesial. Berarti sama dengan Aisyah, ya Aisyah mah ketika dikasih tahu sampai menangis, aduh Jibril nitip salam buat aku. Wa basyirha bi baitin fil jannah, dan beritahukan kepadanya satu istana, ya, bait di sini tentu bukan imah jika diurang. Satu istana di surga, satu kastil di surga, min qosob. Qosob itu semua perhiasan, ada batu permata, emas, perak, ya, siga mahkota Raja Inggris tuh, wah segala aya emas na, perak na, batu yang paling mahalnya berlian itu qosob. Jadi istana Khadijah itu begitu nanti di surga. La sohoba fi, tidak ada kebisingan. Orang mapannya sangeunang-ngeunana ganeng we, kararaneng barudak teh nya anu tarik teuing teh gitu. Beja-beja anu tarik teuing. Wala nasoba, dan tidak ada kelelahan. Kita mah punya imangan sakit wae ge, capek ngurusna moal, ya. Wadaniyatan alaihim dilaluha wa dhullilat kutufuha tadlilanya lalampeurkeun. Yutofu alaihim bi'aniyatim min fiddati wa aqwabin kanat qawariro. Mungkin di surga itu rumahnya sudah digital, tinggal mencet, ya. Naon istilahna teh? Smart home. Nyari smartphone en mah smart home. Cicing we. Kayak datang seorang pencet hayang sirup, datang sirup. Pencet hayang sangu, datang. Teu kudu capek, beberes, wah. Teu kudu stres mikiran beberes, kudu ngechat deui bocor moal aya. Ini berarti penegasan bahwa Siti Khadijah calon penghuni surga. Dan ini yang sering kita tegaskan, 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu bukan berarti itu saja, enggak yang lainnya. Yang Abu Bakar dan rekan-rekan, semua sahabat dijamin surga di dalam Al-Quran. Cuma kebetulan itu 10 itu yang paling istimewa. Tentunya di masanya, karena sebelumnya ada Khadijah juga sudah dikasih tahu akan memiliki istana di surga. Kenapa sampai demikian? Ya tadi yang kita singgung, bagaimana perhatian Khadijah kepada Nabi sebelum Nabi jadi Nabi, termasuk perjuangannya selama Nabi, sesudah menjadi Nabi, itu total, ya. Susah kan, ya, ada istri yang begitu, ya sarwa, ya, suami begitu gehese mendukung total istri dalam dunia dakwah misalkan, dunia pendidikan atau
mendukung total suami dinu dakwah dinu pendidikan teu ngariweukeun tapi mendukung total ya. Mundina film ayat-ayat cinta mah jiga Aisyah ka Fahri lah gitu. Siti Khadijah teh sok hayang naon ditedunan tos we bapak mah fokus we ya. Urusan imahkeun ya. Urusan ke bapak mah fokus we dakwah ka ditu didukung total. Pan hese atuh anu kieu teh. Ini menunjukkan keistimewaan yang hebat. Hari bapak-bapak mapannya ka masjid lagi riweuh jeung mikiran resiko jabah kurang ya, di jam medudan liweuh. Kemudian an Aisyah radhiyallahu anha qalat ma ghirtu ala nisa'in nabi sallallahu alaihi wasallam illa ala Khadijah. Aku tidak pernah cemburu ke istri-istri seperti cemburuku ke Khadijah. Itu kan berarti Aisyah enggak pernah cemburu ke istri yang lain, kan kemarin juga sudah dibahas. Cemburu ke Zainab binti Jahas. Cuma cemburu Aisyah ke Khadijah itu lebih itu daripada cemburu beliau ke yang lainnya. Wah ini lam udrikah, padahal aku enggak pernah ketemu dia. Teu pernah panggih aja, mungkin pernah sejaman ya ketika Khadijah wafat tahun 7 Hijriah 7 kenabian. Aisyah berarti usianya ya sekitar 6 tahun ya. Kan lahirnya sesudah Nabi jadi Nabi Aisyah itu. Masih kecil jadi teu pernah panggih. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dzabaha syah. Rasul kalau menyembelih kambing ya, yaqul kata beliau arsilu biha ila asdiqai Khadijah, kirimkan ini ke teman-temannya Khadijah, bukan hanya keluarganya tapi juga teman-temannya, sobat-sobatna baheula kirimkeun. Qalat fa aghdabtu yauman, aku pernah membuat Nabi marah pada satu hari. Kata Aisyah Khadijah gitu, beri ngomong Khadijah bisa disebut-sebut wae. Ini qadru ziktuhubba, kata Nabi, saya sudah diberikan rizki mencintainya ya. Dalam riwayat lain saya punya anak dari Khadijah dan tidak punya anak dari yang lainnya, pantas itu ada istimewanya ya. Ini jadi dalil bahwa sunnah ya kalau ada istri di poligami terus saling cemburu, dan Nabi nggak marah. Sugan cek Nabi teh cenah kafir kasalaki neraka untuk gitu. Biarin aja, itu manusiawi. Kata para ulama samih itu mah ditoleransi. Jadi kalau istri cemburu sama yang lain pan dina laguna ge cemburu tanda cinta gitu. Jadi nuduhkeun bogo. Bukan hanya ke istri yang lain, apalagi maksud saya istri yang lainnya sesama istri dia, sesama istri suaminya, ke istri lain yang bukan istri suaminya pun berarti harus cemburu. Jangan tidak cemburu. Dan ini juga jadi dalil silaturahim. Silaturahim itu menyambungkan hubungan rahim itu termasuk sesudah meninggal. Bukan hanya ke keluarganya tapi juga ke teman-temannya. Pernah di buku yang saya tulis Ar-Risalah kan, Ibnu Umar ya, beliau kalau mau pergi ke Makkah dek umroh untanu panghadena, pelananya pelana yang paling bagus, topinya juga topi yang paling bagus, dek umroh. Di perjalanan ketemu seseorang yang kata murid-muridnya tuh wau sahaja jual dikasihkan cenah kendaraan itu teh dan topinya. Lalu kata murid-muridnya, kenapa cenah anda? Itu kendaraan menang musti-musti, menang ngaistimewakeun, topinya juga menang nama helm. Jangan dibikin kayak eta, emang dia siapa? Kata Abdullah bin Umar, dia teman bapak saya. Ya.
Karena kata Nabi, inna min abaril birrul walidain, yang paling utama adalah menyambungkan hubungan ila asdiqoi walidayhi, ke teman-teman orang tuanya. Jadi ini termasuk birrul walidain, termasuk silaturahim, kan bir wasilah ya. Jadi harus sampai menyambungkan hubungan itu meski sudah meninggal ke teman-temannya. Saya kalau ditanya, Ustadz cenah kenapa masuk Persis, memang Persis terbaiknya lain atuh, terbaik moal aya di dunia mulai numpang halusna. Siga ditanya Persib terbaik lah, eleh wae. Najar memfoto Persib mal muji-muji Persib bae goreng mana ini halus lagi, kebenaran halus. Kenapa cenah milih? Apa bagusnya? Hiji we nyambungkeun silaturahmi jeung babaturan pun bapak gitu. Karena orang tua saya aktifna di Persis gitu sederhana. Dan orang tua saya pasti bangga kalau kemudian perjuangannya dilanjutkan. Itu bagian dari birrul walidain. Makanya juga jangan heran kalau ada anak-anak keturunan NU aktif di NU nya teu naon. Muhammadiyah tong sok ngimpi kabeh kudu jadi Persis ya. Ngimpi di siang bolong itu ke bolong gak dituna. Mustahil. Kita kan tugasnya bersatu teh lain ngahiji-hiji tempat ya. Nu penting tong pasea wala tafarruqu. Jadi kita hargai ya teman-teman, atau termasuk bisinya contoh misalkan ajai nya ibu bapana lain Persis, tetap sambungkan hubungan dengan teman-teman ibu bapaknya meskipun itu dari NU, Muhammadiyah, Salafi, itu sampai seperti itu. Bahkan termasuk dengan teman-teman tadi mantan istri ya yang sudah meninggal, kakak tuh berbuat baik dalam Islam, silaturahim itu sampai seperti itu. Dan yang ketiga, silaturahim itu memberikan kebaikan. Nah, memberikan kebaikan itu ya kambing ya, jadi tong silaturahim berewo babawaan ya. Harus ada yang diberikan ya, babawaan silaturahim, bukan hanya datang ada ngeludahar unggul balik. Temannya ansema teh ngahesekeun boga imah. Kemudian hadis berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha qalat lam yatazawwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Khadijah hatta matat. Nabi tidak pernah menikah lagi ketika Khadijah ada sehingga Khadijah meninggal dunia. Nah ya Bu, jadikeun dalil ya ku Persis 1000 tuh poligami teh ke dagoan pamajikan kahiji maot gitu. Mondeknya bener nyunah kecuali mau diizinan ku istri nu kahijinan. Ucuna poligami teh sunah tah ya ibu-ibu jadi dalil punya kayak gitu dagoan tunggu matiku, langkahi dulu mayatku. Ini keistimewaan ya, jadi cukup gitu. Dan Nabi saat itu karena pertimbangannya ya belum banyak ibu-ibu yang perlu dibantu. Di awal-awal kan sampai Khadijah wafat itu kaum muslimin masih minoritas. Ibu-ibu Persis sama masjid Darul Arqam teh sama Masjid At-Taubaheun. Jadi memang punten saya calon poligamiuna gitu. Tapi ketika ke Madinah itu banyak kan istri-istri yang meninggalkan suaminya karena suaminya masih kafir, termasuk putri Nabi Zainab ya. Itu meninggalkan suaminya sesudah perang Badar. Ketika perang Badar masih di Makkah ditahan ke suaminya. Nah sudah perang Badar suaminya ditawan, dibebaskan, cek Nabi syaratnya bawa Zainab gadir tong dikukumaha. Maka Zainab itu dipisahkan dari suaminya. Nah yang begitu itu banyak.
Dan puntennya ibu-ibu yang mandiri itu kan langka ya. Ibu-ibu yang ditinggal mati suami atau diceraikan dari suami terus mandiri itu susah karunya ya, di beberapa hal. Maka Nabi SAW yang beliau tentu hatinya lurus, bersih, ingin membantu ya, maka beliau menikahi ibu-ibu itu di masa Madinah. Tak itu bu dalil nate. Jadi sanes tekenging engke cenah daguan istri kahiji meninggal dunia dulu gitu, tidak begitu juga karena memang di zaman Makkah teu aya poligamian keunana, tapi kalau sudah di Madinah itu baru banyak ya. Dan Aisyah pun mengizinkan sebagai istri pertamanya lah tanda kutip di Madinah ya. Kemudian hadis berikutnya masih dari Aisyah radhiyallahu anha qalat istadzanat Halatu bintu Khuwailid ukhtu Khadijah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Halah binti Khuwailid bertamu, saudaranya Khadijah berarti, ke Rasulullah. Fa'arafastidana Khadijah, Nabi kemudian teringat suara Khadijah, lamun assalamu, aduh cenah teh jiga Khadijah gitu. Farta lidzalika, Nabi teh sok sumringah gitu mendengar suara Halah teh, ingat ke istrinya dulu. Faqala Allahumma Halatu bintu Khuwailid, ya Allah itu Halah binti Khuwailid. Jadi terlihat spontan bahagianya, teringat sama istrinya dulu. Pagir tuh tayi dede Aisyah ya. Lalu aku cemburu, aku tuh wa matadzkuru min ajuzin min ajaizi Quraisy. Kenapa sih Anda masih saja mengingat nenek-nenek dari Quraisy itu cenah gitu. Hamra usyadaqain, yang sudah merah cenah. Bahamnya, baham tenon rahang mulutnya. Nah, geus eueuh tuan maksudna mah. Beureum we gusi unggul ya. Halakat fiddar, dia sudah meninggal juga, nggak ada di zaman ini. Fa'abdalakallahu khairan minha, dan Anda sudah digantikan yang lebih baik dari Khadijah cenah gitu. Tapi Nabi no komen ya. Karena itu hanya ekspresi kecemburuan dari seorang istri yang sangat mencintai Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini kata para ulama tentunya di masa-masa awal Aisyah menjadi istri Nabi. Kan Aisyah masih muda, jadi cemburunya tinggi, kedewasaannya masih kurang. Ya, Aisyah itu kan berumah tangga dengan Nabi di usia 12 tahun. 12 tahun hari tatem dan 17 tahun lah. 17 tahun, 18 tahun. Jadi masih sangat muda, masih sangat ekspresif. Ini kata-kata ini tong dijadikan dalil bunya mengenang ngahina pemajikan anu kolot. Ini ulah. Ini ekspresi kecemburuan yang ditoleransi, dan ini di masa-masa awal. Nanti sesudah berumah tangga lama ya Aisyah semakin dewasa dan nggak ada lagi akhlak seperti ini. Kalaupun cemburu tidak sampai berbicara sompral seperti ini gitu ya, berbicara agak kasar seperti ini. Dan sekali lagi Nabi SAW pun tidak marah ke Aisyah. Ini menunjukkan sesuatu yang wajar ya, kalau ada yang menikah ke suami duda lalu dia masih teringat istri pertamanya tosok ngambaknya pamajikan nu anyarna, itu sesuatu yang wajar. Bukan berarti tidak mencintai istrinya yang sekarang, tapi manusiawi masih ingat istrinya yang pertama dahulu yang sudah meninggal dan sebagainya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.